Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwad. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023. Di sini banyak sekali yang bertanya-tanya ya, bahkan banyak yang bingung karena membaca Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, terutama bagi THK 2 tidak lolos PG atau dikenal dengan P2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas terdaftar di Dapodik TMT sebelum Juni 2020. Itu bingung apakah nantinya tesnya itu adalah tes CAT BKN, kemudian soal-soalnya adalah kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, atau nanti tesnya adalah tes CAT BKN dan soalnya itu adalah soal-soal yang pernah dikatakan oleh Prof. Nunuk adalah tesnya itu adalah penilaian diri sendiri atau observasi. Nah, ini banyak sekali yang mempertanyakan. Meskipun teman-teman ya, meskipun antara P2, P3, pelamar umum itu sama-sama menggunakan tes CAT BKN, tapi tentunya materi soalnya itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena antara P2, P3, dan pelamar umum itu berbeda kriteria pelamarnya. Kalau P2 dan P3 atau THK 2 dengan guru honorer negeri itu masuk dalam kriteria pelamar berkebutuhan khusus. Berarti itu masuk dalam tahapan prioritas kedua dan ketiga. Sedangkan pelamar umum itu masuk dalam kategori kriteria pelamar umum. Nah, jadi kalau pelamar umum berarti soalnya nanti itu adalah soal tes CAT UNB, tes CAT BKN, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, dan wawancara, dan ada nilai passing grade-nya sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 20 tahun 2023. Kalau guru K2 atau THK 2 dengan guru honorer negeri atau disebut P3 itu disebut guru khusus Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dikatakan guru khusus berarti itu ada keistimewaan tersendiri. Hampir sama dengan PG. Kalau PG itu tanpa tes. Guru K2, guru honorer negeri itu tetap tes tapi sedikit ada keistimewaan. Soal-soalnya itu berkaitan dengan penilaian diri sendiri atau tupoksi sebagai seorang guru, atau kita katakan saja sebagai observasi. Jadi guru K2 kemudian guru honorer negeri itu disebut guru khusus karena diutamakan untuk mendapatkan penempatan setelah PG selesai. Nah, jadi nantinya untuk P2 dan P3 itu tes CAT-nya itu tetap tes CAT BKN, tapi soalnya nanti itu berkaitan dengan observasi. Kemudian soal CAT observasi untuk P2 dan P3 itu tidak mempunyai nilai ambang batas karena meskipun kecil nilainya itu tetap diangkat jika masih ada kuota Bapak Ibu yang tersisa dari penempatan guru lulus PG 2021. Jadi untuk P2 dan P3 itu tidak menggunakan nilai passing grade. Yang menggunakan nilai passing grade 180 yang ada di Kepmenpan RB itu ditujukan untuk pelamar umum yang memang dites seperti kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian bukti yang kedua bahwasanya K2 dan guru honorer negeri itu tes CAT-nya itu adalah observasi. Maksudnya itu materi soalnya itu adalah observasi. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah mekanisme seleksi menggunakan CAT. Jelas sekali di sini ini adalah bahan rakor dari Kemendikbud Bapak Ibu ya. Jelas sekali di sini sudah ada perbedaan. THK 2 atau dikenal dengan istilah P2, kemudian guru honorer negeri atau P3, dan pelamar umum. Memang keempat kategori ini itu sama-sama akan dites CAT BKN Bapak Ibu. Sama-sama akan ikut tes CAT BKN. Tapi ada yang membedakan. Kalau pelamar umum materi kompetensinya itu terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, ingat ya. Nah, sedangkan kalau P2 dan P3 atau THK 2 dengan guru honorer negeri
Seleksi catnya itu adalah materi kompetensinya merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kita bisa simpulkan P2 dan P3 tes catnya dari BKN, soalnya soal observasi atau soalnya berbeda dengan soal pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, dan ini pernah dikatakan langsung oleh Prof. Nunuk Suryani tanpa diklarifikasi. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Oke, meskipun di Kepmenpan RB nomor 649 itu tidak tertera terkait dengan tes cat observasi karena memang bukan tes cat observasi tapi tes cat BKN. Cuman soalnya nanti dibedakan antara P2, P3 dan pelamar umum. Tes catnya memang tes cat BKN Bapak Ibu, tapi soal-soalnya nanti adalah soal kompetensi guru dan soal kinerja guru. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Nah, ini adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya faktanya. Nah, ini dia ya di diktum kedua memang dijelaskan di sini ya di diktum kedua kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu meliputi pertama pelamar prioritas, kemudian ex tenaga honorer kategori 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dikatakan guru non ASN di sekolah negeri, berarti guru non ASN itu di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Itu masuk P3 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pelamar umum ini lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Nah, ini urutan prioritasnya. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas, XTHK 2, guru non ASN di sekolah negeri dan pelamar umum. Nah, di sini kita lihat seleksi P3K jabatan fungsional guru itu terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi Bapak Ibu. Seleksi kompetensi dimaksud pada diktum ke-13 huruf B. Nah, ini dia. Jadi soal-soal untuk P3K itu adalah P3K guru soal kompetensi teknis, soal manajerial dan soal sosial kultural ya. Nah, disinilah yang membingungkan teman-teman ya. Di sini yang membingungkan teman-teman karena di sini tidak mengatakan tes cat observasi, tapi seleksinya itu ada 3, kompetensi teknis, manajerial, kompetensi sosiokultural. Nah, jujur Bapak Ibu harus pahami bahwa inilah tes cat BKN. Siapa yang akan mengikuti? Yang mengikuti itu adalah P2, P3 dan pelamar umum. Namun untuk pelamar umum meskipun mengikuti untuk P2 dan P3 meskipun mengikuti tes cat ini itu nantinya tes catnya itu nantinya itu akan disesuaikan dengan bahan rakor. Bahwasanya untuk tes cat P2 dan P3 itu berkaitan dengan soal-soal penilaian diri sendiri atau observasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sesuai dengan bahan rakor, sesuai dari info FGPPNS dan pernah dikatakan langsung oleh Prof. Nunuk Suryani. Oke ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Tapi sedikit lagi, sedangkan bagaimana dengan nilai passing grade ini? Bapak Ibu perlu ketahui, untuk nilai passing grade yang seperti ini itu ditujukan untuk pelamar umum. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.